Dewa Obat Terkuat, Bab 573. Kekuatan Lin Yi tidak lagi tertahan sama sekali dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, lantainya retak karena kakinya. Kekuatan yang menakutkan membuat ekspresi dua orang yang tersisa berubah drastis. Lin Yi tidak memberi mereka waktu untuk berbicara omong kosong, dia sangat cepat, seperti hantu, dia langsung mencengkeram leher kedua orang itu dan melemparkannya dengan keras, seperti memukul anjing, menghempaskan mereka ke tanah. Wow, keduanya membuka mulut dan memuntahkan darah, mencoba berdiri. Dengan keras, Lin Yi turun lagi. Salah satu dari mereka dadanya tenggelam di tempat, matanya melebar, dan setelah dua napas cepat, dia berhenti bergerak. Paru-parunya hancur, Lin Yizhen mulai bertindak kejam, itu sangat menakutkan. Yang lainnya terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa tiga tuan mereka mengepung dan membunuh Lin Yi, hanya untuk dibunuh oleh Lin Yi dalam waktu singkat. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan seperti ini, apalagi di utara, bahkan jika Anda melihat seluruh dunia, Anda pasti tidak akan dapat menemukan orang yang lebih kuat dari Lin Yi. Seberapa kuat dia, sungguh tak terduga. Retakan, Lin Yi menginjak dada orang terakhir, tidak mempedulikan pejalan kaki di sekitarnya, dan lari dengan panik, seolah dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Siapa yang memintamu untuk datang? Dia memandang orang terakhir dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, bagaimanapun juga kamu akan mati. Anda, pria itu menatap Lin Yi, tahu bahwa dia pasti akan mati. Jika Lin Yi membunuh si pembunuh, tidak ada yang akan selamat. Tampaknya Lin Yi tidak peduli sama sekali meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, yang membuatnya sedikit kesal. Bahkan sebelum dia meninggal, tidak ada yang bisa membuat Lin Yi marah. Sebenarnya, aku bisa menebaknya meski kamu tidak memberitahuku. Lin Yi secara bertahap memberikan kekuatan pada kakinya. Klik, ada tulang yang patah. Di antara 4 keluarga terkaya, aku khawatir hanya itulah satu-satunya yang ingin membunuhku saat ini. Sebelum dia mengungkapkan identitas aslinya, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah anak yatim piatu dari keluarga Lin. Dalam situasi ini, ada orang yang tidak sabar untuk membunuhnya di utara. Karena kamu tahu seseorang akan membunuhmu, kenapa kamu tidak pergi? Kamu bukan lagi milik utara. Tidak perlu lagi menginjakan kaki di sini. Bukankah lebih baik membawa wanitamu dan menghabiskan sisa hidupmu di kota kecil? Tidak bagus. Lin Yi menggelengkan kepalanya, jika kamu memiliki urusan yang belum selesai, bagaimana kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan damai? Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Berhentilah bicara omong kosong dan aku akan memberimu tumpangan. Dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan dengan sekali klik, dia menghancurkan tulang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap dan menusuk ke jantung lawan. Percikan darah. Lin bahkan tidak melihatnya, berbalik dan pergi. 3 mayat tertinggal di jalan, menyebabkan keributan, dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu. Begitu Lin menemukan izin dari 3 orang, dia tahu siapa yang mengatur kedatangan orang-orang ini. Dia Feng. Nilai orang ini telah berakhir dan dia pantas mati. Lin Yi tidak pernah membunuh orang ini secara langsung karena dia masih memiliki beberapa efek, setidaknya untuk menarik orang-orang dari keluarga kaya raya untuk mengambil tindakan. Tidak ada orang yang lebih cocok selain He Feng. Dia memiliki kekuatan dan statusnya sendiri di kota Beifeng, dan bersaing langsung dengan keluarga Ye. Ini menjadi syarat penting bagi He Feng untuk digunakan sebagai pedang keluarga kaya raya. Namun kini, peran tersebut telah berakhir. Para ahli itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipekerjakan oleh seseorang setingkat He Feng. Tanpa perintah dari keluarga kaya raya, He Feng tidak akan bisa memobilisasi mereka sama sekali. Perusahaan teknologi farmasi Heiyun, sebagai perusahaan global besar, kota utara adalah kantor pusat mereka di timur. He Feng dapat duduk di posisi ini karena kemampuannya. Tapi saat ini, He Feng sedikit panik. Ketika dia kembali dari rumah Oh, dia mengatur beberapa orang untuk membunuh Lin Yi, tapi dia tidak tahu sama sekali. Belum lagi, identitas Lin Yi sendiri tentu tidak sederhana. Tidak banyak orang di kota utara yang bahkan bisa membuat Du Chunyi takut padanya. Jika dia ingin membunuh orang seperti itu, dia khawatir dengan konsekuensinya. Meskipun, salah satu dari Ye dan dia harus mati. Jika Ye tidak mati, dia akan menjadi satu-satunya yang mati, tetapi jika Ye ingin mati, dia harus membunuh Lin Yi terlebih dahulu. Ye Qiansui tidak menimbulkan ancaman apapun. Selama Lin Yi terbunuh, keluarga Ye dapat dengan mudah hancur. Tetapi bahkan jika Lin Yi sendirian, dia merasa sangat menakutkan. Semakin dia memikirkannya, semakin sulit jadinya. Dia tidak mengenal Lin Yi dengan baik, dan dia bahkan tidak mengetahui detail dan kekuatan Lin Yi. Tapi dia hanya merasa bahwa Lin Yi tidak mudah untuk dihadapi. Kenapa belum ada kabar? He Feng berada di kantor, mondar-mandir, tampak gelisah. Dia ingin mengetahui informasi yang relevan,
tetapi sejauh ini belum ada kabar, yang membuatnya gelisah dan selalu merasa akan terjadi sesuatu. Dong dong dong, tiba-tiba ada ketukan di pintu. He Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bukankah dia menyuruhnya untuk tidak mengganggunya? Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika langit runtuh, dia tidak ingin mempedulikannya sekarang. Siapa? Dia berteriak. Ini aku. Itu adalah suara yang asing. Begitu dia selesai berbicara, pegangan pintu dibuka paksa. Lin Yi masuk. Saat dia melihat Lin Yi, He Feng merasa napasnya menjadi cepat, dan kemudian sepertinya seseorang mencubit lehernya dan dia tercekik. Pikiran pertamanya bukanlah untuk melarikan diri, tetapi memikirkan mengapa Lin Yi mengetuk pintu dengan sopan ketika dia datang menemuinya. Pada saat dia bereaksi, Lin Yi sudah menutup pintu dan berjalan mendekat. Apakah kamu tidak diterima? Hati He Feng tiba-tiba tenggelam, dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Mengapa kamu datang ke tempatku? Dia bahkan ingin bertanya, apakah puluhan satpam di bawah semuanya pemakan kotoran? Tapi ketika saya memikirkannya dalam sekejap mata, bahkan para ahli itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Yi. Tampaknya semua ahli dari keluarga O sudah mati. Memikirkan hal ini, He Feng mengerti bahwa Lin Yi datang untuk menyelesaikan masalah dengannya dan bunuh diri. Dia ingin melarikan diri, tapi tidak ada kesempatan. Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Di ambang kematian, He Feng merasa bahwa dia masih membutuhkan sedikit martabat, jadi dia mengumpulkan kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk berbicara tanpa gemetar. Bunuh kamu. Lin Yi menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin membunuhmu ketika aku datang ke sini hari ini. Aku hanya datang ke sini untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Kamu hanya perlu menjawabku dengan jujur. Anda tidak datang ke sini untuk bunuh diri. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah keluarga Du, keluarga O, keluarga Cheng atau keluarga Guan? Lin Yi sangat lugas. Dia datang ke sini hanya untuk jawaban ini. He Feng tidak menyangka Lin Yi datang untuk menanyakan pertanyaan ini. Orang-orang itu berasal dari keluarga O, tapi dia mengirim mereka ke sana sesuai perintah Ouyang Yi. Omong-omong, hutang ini harus ditanggung olehnya, tapi jelas, Lin Yi meremehkannya. Dengan peran seperti miliknya, dia tidak layak untuk mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, He Feng menghela nafas lega. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyakitimu dan menyebut nama sembarangan? Bab 574. Tidak masalah, kamu hanya perlu memberiku jawabannya. Lin Yi menggelengkan kepalanya, kamu bisa menyebutkan nama secara acak, selama aku bisa mempercayainya. Dia tidak bodoh. Dia bisa mempercayai nama apapun yang diucapkan He Feng. He Feng mendengarnya, dan Lin Yi sudah menebak di dalam hatinya. Dia hanya datang ke sini untuk mengkonfirmasinya dengan beberapa kata dari dirinya sendiri. Lin Yi tidak tertarik untuk membunuhnya, tetapi jika dia berbohong padanya, dia tidak akan keberatan berurusan dengannya. Keluarga O. He Feng menarik napas dalam-dalam, keluarga O lah yang memintaku untuk membunuhmu. Orang-orang itu semuanya adalah pembunuh keluarga O. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi Lin Yi mungkin tidak mempercayainya. Siapa yang tahu apakah sesuatu itu benar atau salah? Apa yang He Feng pertaruhkan adalah bahwa Lin Yi tidak mempercayainya dan tidak akan mudah mempercayai apa yang dia katakan. Keluarga O. Lin Yi sedikit mengernyit, tapi mengangguk. Jadi begitu, dia tidak bertanya lagi, seolah dia sedikit curiga, tapi dia tidak melanjutkan pemeriksaan silang. He Feng sudah bersiap. Ketika Lin Yi menanyakan sesuatu padanya, dia menjawab dengan hati-hati, berusaha menciptakan keraguan pada Lin Yi sebanyak mungkin agar dia tidak mempercayainya dengan mudah. Tapi Lin Yi tidak bertanya apapun, berbalik dan pergi. Dia tidak datang untuk membunuhnya, jadi dia hanya menanyakan pertanyaan ini. He Feng sedikit terkejut. Aku juga ingin bertanya padamu. Dia tiba-tiba berteriak. Dia sepertinya telah mengumpulkan keberanian yang besar. Semakin dekat dia ke titik kematian, He Feng menjadi semakin gila. Lin Yi kembali menatapnya dengan ekspresi tenang. Siapa kamu? Dia benar-benar ingin tahu siapa Lin Yi dan orang besar macam apa dia. Dia bahkan bisa membuat Du Chunyi takut padanya dan membuat beberapa keluarga kaya raya mengubah ekspresi mereka ketika mendengar namanya. 20 tahun lalu, ada juga keluarga Lin di utara. Lin Yi tidak menjawab secara langsung. Setelah mengatakan ini, dia membuka pintu dan pergi. Dan ekspresi He Feng berangsur-angsur menjadi mati rasa. Keluarga Lin lebih dari 20 tahun yang lalu. Apakah keluarga kaya raya yang hancur dalam semalam? Nama belakang Lin Yi adalah Lin, keluarga Lin itu. Lin Yi berasal dari keluarga Lin itu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah keluarga Lin musnah dan tidak ada yang hidup? Bagaimana mungkin Lin Yi menjadi anggota keluarga Lin? Ini benar-benar mustahil. He Feng merasa seluruh tubuhnya bergetar. Apa arti runtuhnya keluarga kaya raya? Itu jelas bukan masalah kecil, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh kekuatan dengan level yang sama.
4 keluarga kaya teratas yang tersisa pasti mengetahui sesuatu. Jadi ketika Ouyang Yi mendengar nama Lin Yi, bahkan sebelum dia yakin dengan identitas asli Lin Yi, dia mengambil keputusan untuk membunuh Lin Yi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa nama keluarga Lin adalah sesuatu yang tidak boleh disebutkan di kota Beifang. Dia sebenarnya adalah anak yatim piatu dari keluarga Lin. Suara He Feng bergetar, dia bahkan tidak menyangka ketika dia bertanya dengan santai, Lin Yi benar-benar memberitahunya apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak bunuh diri ketika datang, dia hanya menanyakan pertanyaan sederhana, dan bahkan mengungkapkan identitasnya. He Feng tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Saya harus segera memberitahu Ouyang Yi. Dia Feng bereaksi. Dia harus memberitahu Ouyang Yi berita penting semacam ini secepat mungkin dan memberitahu keluarga O. Ternyata Lin Yi benar-benar anggota keluarga Lin saat itu. Ini benar-benar sebuah kejutan, dan bahkan mungkin menyebabkan badai berdarah di seluruh utara. He Feng tidak berani menunda dan segera pergi ke rumah O. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya. Dia segera menemukan Ouyang Yi. Melihat He Feng datang lagi begitu cepat, Ouyang Yi mengerutkan kening. Saya harap Anda membawa kabar baik, jika tidak, saya akan menyuruh seseorang mengusir Anda secara langsung. Tuan O, He Feng menarik napas dalam-dalam, semua tuan itu sudah mati. 4 tuan yang kamu kirim semuanya mati di tangan Lin Yi. Wajah Ouyang Yi tidak terlihat bagus, tapi dia sepertinya tahu bahwa ini memang sudah diduga. Lin Yina adalah mantan calon jenderal dewa, dan wajar jika dia menjadi kuat. Beberapa orang itu baru saja diatur untuk menguji Lin Yi. Kematian tidak berarti apa-apa, hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Lin Yi masih ada, dan bukan karena dia terluka maka dia memilih untuk menyerah. Kamu datang hanya untuk memberitahuku hal ini. Tanya Ouyang Yi. Tidak, ada hal yang lebih penting yang ingin kukatakan padamu. He Feng sedikit bersemangat, jakunnya meluncur ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia telah diisi pasir, dan sulit untuk berbicara. Lin Yi itu, dia menarik napas dalam-dalam, saat itu dia adalah anak yatim piatu dari keluarga Lin. Apa katamu? Ouyang Yi mengira dia salah dengar. Lebih dari 20 tahun yang lalu, keluarga Lin dimusnahkan dalam semalam. Lin Yi adalah anggota keluarga Lin. Dia tidak menyembunyikan identitasnya atau mengubah nama belakangnya. Saat dia kembali kali ini, dia ada di sini untuk membalas dendam. Petik 2. Suara He Feng menjadi lebih keras, hampir menderu, wajahnya memerah, dan dia jelas sedikit bersemangat. Sungguh hal yang buruk. Saat itu, keluarga Lin berada di puncaknya, tetapi musnah dalam semalam dan tidak ada yang selamat. Tapi sekarang, 1 orang masih hidup, dan orang ini hampir menjadi jenderal dewa tingkat tinggi. Sekarang, meskipun Lin Yi telah melepaskan posisinya sebagai jenderal dewa, kekuatannya masih ada, pengaruhnya masih ada, dan dia kembali. Bagaimana kamu tahu? Tanya Ouyang Yi. He Feng sebenarnya mengetahui berita semacam ini sebelum dia mengetahuinya. Dia sendiri yang memberitahuku. He Feng berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, wajah Ouyang Yi menjadi gelap. Apakah kamu bodoh? Mungkin dia sendiri yang memberitahumu hal ini. Dia sangat marah, mengira He Feng sedang menggodanya. Bagaimana Lin Yi bisa memberitahu He Feng identitas aslinya, dan itu adalah hal yang keterlaluan. Belum lagi, tuan-tuan itu dibunuh oleh Lin Yi, yang berarti Lin Yi tahu bahwa mereka ada hubungannya dengan He Feng. Dia pergi mencari He Feng, pastinya untuk membunuh He Feng. Bagaimana dia bisa menjaga He Feng tetap hidup dan menceritakan rahasia terbesarnya? Kecuali Lin Yi gila, sungguh, Tuan O, tolong percaya padaku. Lin Yi menemukanku dan memberitahuku secara langsung. He Feng hampir menangis. Dia tidak tahu bagaimana membuktikannya. Ini kedengarannya aneh, tapi kenyataannya memang itulah yang dikatakan Lin Yi kepadanya secara langsung. Haha, oke, anggap saja dia sebagai anak yatim piatu dari keluarga Lin. Apakah kamu ingin mengingatkanku pada sesuatu ketika kamu datang kepadaku dengan tergesa-gesa? Mata Ouyang Yi membuat hati He Feng tiba-tiba tenggelam. Sepertinya saya datang ke tempat yang salah. Dia memberitahu Ouyang Yi tentang identitas asli Lin Yi, dan dia sangat bersemangat. Sepertinya dia mengatakan bahwa keluarga O takut pada Lin Yi karena itu terkait dengan pemusnahan keluarga Lin. Para ahli itu semuanya berasal dari keluarga O. Kunjungan He Feng ke keluarga O seperti memastikan bahwa keluarga O ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba, He Feng menyadari bahwa Lin Yi pasti mengikutinya di belakangnya dan melihatnya memasuki keluarga O. Kemudian dia menjawab bahwa itu adalah keluarga O. Lin Yi 100% yakin sekarang. Wajah Ouyang Yi menjadi semakin jelek. Dia tidak peduli apakah Lin Yi berasal dari keluarga Lin atau bukan, perintah untuk membunuh Lin Yi telah dikeluarkan, tetapi Lin Yi tidak mengetahuinya. Sekarang He Feng mendatanginya, Lin Yi benar-benar yakin. Musuh yang mengerikan ini diperkenalkan ke dalam keluarga oleh He Feng. Bersambung.